Jadi banyak banget dan saya terpaksa harus meringkas 141 penyakit menjadi mungkin ada berapa belas atau berapa puluh penyakit pada kuliah ini yang mana saya rasa itu adalah penyakit-penyakit yang umum muncul dan sering banget muncul di sekitar kita gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya referensi, kemudian juga merasa bahwa penyakit yang saya jelaskan ini masih kurang, saya persilahkan kalian untuk nanti di akhir kuliah saya kasih referensinya. Silakan kalian kalau mau mengeksplor lebih silakan ada di situ. Tapi semua penyakit yang ada di saluran cerna sebenarnya rata-rata memiliki klinis dan simptom kemudian presentasi yang hampir sama. Mungkin ada sedikit variasi kalau sudah ada komplikasi seperti itu. Oke, saya mulai saja ya. Jadi pada kuliah pada pagi hari ini yang kita akan bahas mungkin sedikit review tentang materi saluran cerna, kemudian beberapa eh, klinis atau tanda klinis utama yang hampir selalu muncul tiap ada gangguan atau tiap ada penyakit dan masalah pada saluran cerna. Kemudian karena ini adalah mata kuliah penyakit dalam, jadi kita harus tahu bagaimana cara untuk apa namanya mendiagnosa, nah, untuk membongkar atau untuk menyusun eh, puzzle daripada satu set simptom ini kemudian hingga kita tahu sebenarnya masalah utamanya di mana. Atau yang kita sebut dengan diagnostic approach-nya seperti apa, pendekatan diagnostiknya apa. Dan yang terakhir, saya akan bahas beberapa yang tadi saya bilang dari 141, saya akan bahas beberapa belas penyakit umum pada saluran cerna dan hepatobiliary system. Mungkin saya pisah aja ya, hepatobiliary mungkin saya kasih minggu depan sedikit ya. Mungkin lihat dulu deh, kalau cukup sejam setengah nanti saya akan lanjutkan. Oke, kita mulai sedikit dengan pendahuluan saluran cerna. Jadi kalian juga pasti di semester ini belajar patologi kan? Jadi tidak eh, tidak banyak ada variasi tentang apa yang akan saya jelaskan. Tapi sebenarnya saya ingin teman-teman itu mulai punya visi bahwa sebenarnya semua hal yang terjadi, semua jenis problem, semua jenis keluhan itu sebenarnya muncul karena saluran cerna sudah tidak bisa melakukan fungsinya sebagai satu em, alat, bukan alat sih sebenarnya satu sistem eh, asimilasi pada nutrien. Jadi kalau misalkan saluran cerna sudah tidak bisa menyerap, tidak bisa mencerna, tidak bisa merombak bahan pakan, dan kemudian muncul simptom, maka akan muncul masalah. Nah, kalau misalkan masalah itu muncul, biasanya ujung-ujungnya ada di akan muncul satu masalah besar lagi yang bisa saja berujung dengan kematian seperti itu. Tapi saya juga ingin teman-teman sadar bahwa sebenarnya saluran cerna ini adalah salah satu organ imun atau bagian daripada sistem imun yang terbesar setelah kulit yang ada di badan kita atau di badan makhluk hidup ya. Jadi bayangkan keseluruhan sistem itu kita nggak usah dulu ngomongin apa namanya dari segi anatomi, tapi kalau teman-teman ingat lagi ya fisiologi sana, semua sistem di saluran cerna ini memungkinkan adanya filtrasi, mungkin adanya seleksi. Jadi nggak semua barang, nggak semua benda itu sebenarnya bisa masuk dengan leluasa ke dalam tubuh makhluk hidup. Jadi ada eh, lingkungan yang sangat asidik, yang tentunya nggak memungkinkan untuk beberapa organisme untuk hidup ya. Jadi nggak mungkin ada bakteri yang lebih gampang, yang bisa hidup dengan mudah di dalam saluran cerna. Kemudian juga ada pemilihan pakan, kalau misalkan nggak cocok akan langsung dieliminasi melalui mekanisme entah itu muntah, entah itu diare. Jadi sebenarnya itu satu mekanisme sistem kita ini, sistem saluran cerna ini adalah salah satu agen imunologi yang terbesar di tubuh kita selain kulit. Ya, bagaimana juga saluran cerna mentoleransi antigen-antigen kalaupun ada yang masuk, tapi kemudian bagaimana dia bisa diseimbangkan sehingga nggak menimbulkan simptom seperti itu. Di saat yang bersamaan juga dia punya tugas untuk asimilasi, artinya memindahkan, menyerap nutrien dalam untuk tubuh. Di saat yang bersamaan sebenarnya saluran pencernaan hidup dengan sudah berteman dengan mikroflora. Jadi bagaimana semua sistem itu seimbang.
ya. Intinya sebenarnya lebih ke keseimbangan. Oke, itu sedikit introduksi atau pengenalan. Sekarang kita ngomongin tentang sistem atau tanda klinis utama yang hampir selalu muncul ketika ada gangguan di saluran cerna. Teman-teman, kalau misalkan saya ngomongnya agak agak cepat atau misalkan ada hal yang sekiranya kalian tidak pahami, langsung diinterupsi aja ya, karena nggak, kalau nggak nanti terlewat jauh, dan saya takutnya karena ini materinya banyak, teman-teman malah nanti em, miss, nggak paham beberapa hal-hal penting gitu. Jadi interupsi aja. Raise hand boleh atau langsung aja. Oke, kita ngomongin ada beberapa tapi yang guru kita dan kedua, jadi yang ketiga. Jadi kalau misalkan dua hal ini terjadi terlalu lama, maka akan bisa mengakibatkan weight loss. Oke, penurunan berat badan. Anoreksia juga seringkali dianggap sebagai salah satu em, klinis utama. Anoreksia juga bisa terjadi pada gangguan di sistem lain. Jadi nggak terlalu saya highlight. Oke, sekarang kita ngomongin tentang regurgitasi dan muntah. Menurut teman-teman, ada yang bisa menjawab nggak apa perbedaan antara regurgitasi dan muntah? Kalau misalkan nggak ada yang ngomong, saya tunjuk aja satu-satu di daftar hadir ini. Ada yang menjadi relawan menjawab? Bisa apa aja jawabannya? Nggak apa-apa. Oke, saya tunjuk saja ya. Nama yang paling atas di partisipan galeri saya. Oke, Chandra Nariswari. Silakan. Siapa itu? Saya Um, nggak tahu mukanya kalau izin, kenapa. izin Silakan. dokter, saya izin menjawab perbedaan maaf, regurgitasi dan muntah. Oke, Jadi, silakan. uh, Panggilan siapa? Chandra. oh ya, izin dokter, perkenalkan nama saya Ida Nariswari dengan NIM akhir 109 dari kelas A. Oke, silakan Chandra. Jadi, setahu saya kalau regurgitasi itu kayak cairan lambung yang keluar, dan kalau muntah itu kayak isi perut, kayak isi makanan yang ada di perut kita, dokter. Oke, kalau Maaf kalau salah. Terima kasih. enggak apa, terima kasih sudah mau berpendapat. Ada pendapat lain nggak? Katanya si Chandra, katanya kalau misalkan regurgitasi itu cairan lambung, tapi kalau muntah itu bisa jadi ada pakannya. Izin Ada dok, pendapat lain kah? izin dokter. Silakan Kesha, Balerini. Guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Kesa dengan NIM akhir 073 dari kelas A. Izin Hmm? menambahkan pendapat kalau perbedaan dari muntah dan regurgitasi. Jadi kalau muntah itu prosesnya terjadi secara aktif atau terpaksa gitu gitu. Sedangkan kalau regurgitasi itu dia prosesnya pasif, jadi kayak bisa huwe-huwe aja tanpa usaha, Oh, dok. kalau wewe, kalau muntah nggak ada wewe. Tapi dia kayak lebih paksa gitu loh, dok, biar Oke, keluar gitu. oke. Ada yang mau menyalurkan pendapatnya lagi, yang lain? Izin menjawab, dok. Silakan Grace. Mungkin kalau dari pendapat saya sendiri, kalau muntah itu makanannya tuh udah dicerna atau sebagiannya udah dicerna. Sedangkan kalau regurgitasi makanannya tuh masih utuh. Jadi dia belum Oh, dicerna. Dan oke, dia nanti kalau dikeluarkan seperti gumpalan yang masih utuh gitu, dok. Mungkin oke. gitu. Pendapatnya semua bagus-bagus. Ada lagi? Justin Bieber. Izin Bukan Bieber. menjawab, saya Justin Ida dengan 098 bukan 070. Dari Oh, pendapat saya oke. mungkin regurgitasi itu dilakukan dengan sengaja dok, sedangkan vomitus itu tanpa disengaja. Oke, saya paham maksudmu. Sengaja di Hmm. sini adalah kalau misalnya konteksnya hewan besar ya, ada Iya dok. vegetasi. Oke, eh, that's fine. Ada pertanyaan, sorry, ada pendapat lain lagi? Sebenarnya semua itu sudah mencakup apa namanya definisi dari masing-masing tanda klinis ini. Jadi tadi ada yang nyebut em, proses yang aktif versus yang pasif. Kemudian dari segi konten katanya juga kalau regurgitasi
makanannya belum tercerna. Kalau misalkan vomiting itu sudah tercerna sebagian ataupun seluruhnya, minimal sudah sampai lambung gitu. Terus kemudian yang terakhir itu ada yang sengaja, ada yang sifatnya tidak sengaja atau patologis mungkin maksudnya ya, abnormal. Oke, itu semua sudah benar sebenarnya. Nah, satu perbedaan yang paling major dari dua clinical sign ini adalah pusat refleksnya. Jadi kalau kita ngomong regurgitasi, mudahnya selain daripada kita membayangkan hewan besar, tapi juga teman-teman bisa menganalogikan dengan bayi-bayi yang kebanyakan minum susu. Gumoh, tahu tidak? Nah, gumoh itu sebenarnya ya gumoh-gumoh tapi anggap aja seperti itu. Jadi dia ada proses yang terjadi secara pasif karena isinya terlalu banyak atau karena suatu hal. Jadi dia belum sempat tercerna dan akhirnya keluar sendiri. Jadi tanpa ada proses aktif, tanpa ada retching, tanpa ada kontraksi abdomen. Tadi ada yang sempat bilang hue itu mungkin maksudnya kontraksi abdomen ya. Jadi regurgitasi itu nggak ada proses seperti itu. Tapi kalau kita semua terkoordinasi lewat medula ya medula oblongata lewat otak dia pakai satu set koordinasi nanti akan saya jelaskan yang ada di yang pusatnya ada di otak. Oke, yang kedua ya, ini diare. Pasti semua sudah pernah lihat diare. Minimal teman-teman ini sudah pernah lihat anjing parvo deh. Kalau enggak, pernah lihat kucing panleo. Ya, jadi kalau kita ngomongin diare, itu sebenarnya terminologinya adalah peningkatan jumlah cairan dalam feses. Yang mana ini juga bisa disertai dengan peningkatan volume. Tentu ya, kalau banyak cairannya pasti volumenya akan bertambah. Tapi juga bisa berarti kalau misalkan frekuensinya yang bertambah. Jadi either itu seperti diare itu kan em, durasinya berdasarkan kemunculannya itu bisa diklasifikasikan sebagai akut dan kronis. Nah, mudahnya akut itu kalian akan sesuaikan hari, ya. Tapi itu biasanya kita anggap sebagai diare yang terjadi secara mendadak, ya, abrupt pada hewannya atau pada individu yang sehat. Jadi tiba-tiba aja dia muncul diare seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin kronis, artinya diare yang tadinya muncul tiba-tiba terjadi sudah beberapa kali, beberapa hari, dan itu ternyata tidak kunjung apa namanya, berkurang atau selesai masalah. Itu kita sebut dengan kronis. Jadi bisa aja dia sekarang sembuh, 2 harinya lagi muncul, habis itu balik lagi, oke, entar lagi yang muncul, itu bisa jadi kita kategorikan sebagai recurrent. Ya, jadi muncul kembali itu masuk ke kategori kronis. Kemudian yang terakhir adalah anoreksia. Sebenarnya ada beberapa jenis terminologi ya selain daripada anoreksia ada hyporeksia, ada disreksia, banyak macam-macam. Ada polifagia, hipofagia, macam-macam. Jadi sebenarnya anoreksia di sini berarti adanya eh, pengurangan jumlah intake pakan karena memang tidak ada nafsu makan gitu. Kalau kita ngomongin hewan yang masih mau makan tapi nggak bisa makan itu kan ada ya, misalkan ada yang punya lesi di mulutnya. Sebenarnya nafsu makannya bagus tapi karena dia nggak bisa prehensi, nggak bisa mastikasi, maka dia nggak bisa makan. Itu lain lagi artinya. Ya, kalau anoreksia itu memang dia tidak ada nafsu makan sehingga dia mengurangi jumlah intake pakannya. Seperti itu. Kemudian, oke, sekarang kita ngomongin proses muntah yang tadi sudah dibahas oleh teman-teman. Oke, teman-teman, kita cerita sedikit tentang bagaimana sih sebenarnya muntah itu terjadi. Jadi ini saya akan banyak cerita. Jadi kita anggap aja saya lagi mendongeng kalian ya. Perbedaan mendasar antara muntah dan regurgitasi itu ada pada koordinasi saraf pusat. Oke, koordinasi saraf pusat. Kalau saya ngomongin saraf pusat, berarti otak. Semua kontrolnya ada di medulla oblongata ini. Nah, di sini di benda biru ini namanya vomiting center. Vomiting center ini pusat komando untuk semua hal yang ada dan berhubungan dengan
aktivitas permuntahan. Jadi yang nerima sinyal dia, kemudian yang nyuruh-nyuruh katakanlah abdomen untuk berkontraksi juga dia. Jadi semua proses koordinasi itu ada di vomiting center. Vomiting center itu punya tetangga namanya CRTZ atau Chemoreceptor Trigger Zone. Kalian pasti pernah dengar kalau ingat chemoreceptor, ingat kemoterapi. Nah, kemoterapi itu juga kerjaannya ya untuk noel-noel si trigger zone ini. Jadi ceritanya seperti ini. Oke. Di vomiting center yang saya tadi bilang pusat komando, dia punya banyak, ini hanya beberapa barangkali, dia punya beberapa ya agak banyak sebenarnya jala-jala penangkap sinyal muntah. Oke. Jala-jala itu kita sebut dengan reseptor. Ada yang namanya histamine receptor, ada yang namanya muscarinic receptor, NK natural killer receptor, dan 5-HT3 receptor yang sebenarnya adalah serotonin. Oke, ini semua reseptor. Pokoknya semua yang berbau histamin, semua yang bisa mengkode ini pasti akan mengaktifkan si vomiting reflex atau vomiting center itu. Ya, kemudian si chemoreceptor trigger zone ini fungsinya sebagai sama juga menerima apa namanya sinyal dari tubuh. Nah, kedua benda ini kalau kalian perhatikan dia di luar BBB, di luar blood-brain barrier, sehingga secara permeability dia sangat aktif kalau misalkan ada agen sitotoksik ya, barangkali yang bisa mengkode atau bisa menghidupkan reseptor-reseptor ini. Jadi dia gampang banget semua terhadap semua yang bersirkulasi dalam darah. Dia sangat aktif. Oke, kalau chemoreceptor trigger zone dia punya dopamin. Jadi kalau kalian stres, kalau kalian apa itu dopaminnya yang aktif. Jadi kalau misalkan demam panggung, ngerti kan kenapa orang-orang bisa muntah? Jadi dopaminnya yang tersinyal di situ. Kemudian ada NK. Kalau misalkan kita ngomongin tentang kemoterapi yang banyak juga mengaktifkan reseptor jenis ini dan juga ada serotonin. Serotonin itu banyak sinyal banyak diaktifkan oleh sebuah sel yang banyak tersebar di saluran cerna namanya enterochromaffin cell. Eh, Nanti kejauhan. Di saluran cerna ini banyak banget yang bisa mengkode, yang bisa menghidupkan lampunya si serotonin ini. Kemudian kita juga punya penangkap sinyal lain yang ada di vestibulocochlear nerve itu vestibular system. Jadi kalau misalkan itu ada histamin dan muskarinik, kalau misalkan kalian ada motion sickness, kalau ada um, mabuk laut, mabuk udara, nah itu di sini tempat sinyalnya, persinyalannya. Gitu. Kalau misalkan kalian ngomongin tentang stress, psychological stress, kemudian juga tentang um, semua yang bisa um, memberikan respon yang ditangkap oleh panca indera kalian, biasanya itu akan langsung ke upper brain. Upper brain di sini juga ada yang bisa menghidupkan sinyal-sinyal yang ada di vomiting center ini. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana semua proses itu terjadi? Oke, coba sekarang kita ambil, katakanlah ada sebuah cytotoxic agent ya, apapun itu yang tersebar di em, peredaran darah, kemudian dia akan ditangkap oleh kalau itu dia bisa mengkode si chemoreceptor trigger zone. Nanti chemoreceptor trigger zone akan mengirim sinyal juga ke vomiting center ini. Dari vomiting center nanti dia akan menghidupkan parasimpatetik sama motor afferent sebagai nih mau diapain setelah ada si sitotoksik ini. Oke, jadi dia akan mengkode semua sistem tubuh untuk merespon daripada sinyal daripada si sitotoksik ini. Jadi nanti dia bisa mengakibatkan apa namanya relaksasi otot esofagus sehingga kita lebih mudah untuk muntah. Kemudian juga dia mengkontrak diafragma sehingga makanannya keluar. Kemudian dia juga bisa mengakibatkan beberapa perubahan otonomik seperti misalkan takikardia. Jadi orang semua prosesnya berjalan lebih cepat karena pompaannya juga lebih cepat. Kemudian juga ada hipersalivasi. Itu yang akan dikode, itu yang akan dilakukan oleh si vomiting center ini. Jadi dia kode lagi ada yang namanya vomiting reflex.
dia hidupkan lagi vomiting reflex-nya. Jadi seperti itu ya. Semua sebenarnya ini kan penangkap-nangkap sinyal ya. Ini reseptor semua ini. Jadi semua reseptor, semua sinyal itu nanti akan diteruskan baik itu ke CRTZ ini atau langsung ke vomiting center. Dan vomiting center ini nanti dia akan memberikan jawaban lewat vomiting reflex yang tadi saya bilang. Jadi ada kontraksi daripada diafragma dan otot-otot perut, kemudian dia juga akan merelaksasi esofagus sehingga makanannya atau kontennya akan lebih rileks dan sehingga itu bisa keluar lewat mulut. Kemudian yang terakhir bisa memicu perubahan otonomik seperti misalkan takikardia dan hipersalivasi seperti itu. Itu ceritanya kenapa kemudian em, muntah itu berbeda dari regurgitasi. Jadi prosesnya sangat terkoordinasi. Jadi melibatkan menangkap sinyal, melibatkan satu pusat komando si vomiting center ini, kemudian juga melibatkan vomiting reflex. Sesimpel tadi saya jelaskan, cuman itu adalah cerita singkatnya ya biar kalian cepat mengerti aja. Jadi di sini semuanya terkoordinasi muntah itu. Oke, semoga bisa dipahami ya sampai di situ. Oke, sekarang kita membahas tentang patofisiologi. Jadi kalau saya ngomongin ini, misalkan kalian nanti kita akan bahas hepatic encephalopathy, apa yang beredar di daerah, kemudian bagaimana itu bisa mengakibatkan muntah. Sebenarnya semuanya akan bermuara di patofisiologi yang saya jelaskan ini. Dan saya harap sebenarnya dari penjelasan tentang patofisiologi ini sebenarnya teman-teman bisa kemudian punya ide hal apa yang bisa terjadi setelahnya atau sequelnya seperti apa habis muntah ini apa yang bisa terjadi kayak gitu. Semua akan apa ya? em, Iya, penjelasan saya di awal ini akan semoga aja bisa kalian pahami sehingga nanti kalian bisa kira-kira berpikir klinis apa yang relevan dengan penyakit ini atau klinis apa yang relevan ketika misalkan diare sudah muncul selama 3 hari. Itu akan semuanya akan masih nyambung kalau kalian paham dengan patofisiologinya. Nah, sehingga kalau misalkan patofisiologi, sequelnya kalian tahu akan seperti apa, kalian juga bisa berpikir lewat jalan mana nih kalian akan bisa diagnosa penyakit atau problem ini. Itu tujuan saya menjelaskan patofisiologi ini secara lebih detail, gitu ya. Jadi kalian akan punya ide, oh, oke, kalau misalkan kita ngomongin diare, diarenya itu nggak sembuh-sembuh padahal udah dicek feses, barangkali problemnya tidak di inflamasi, barangkali ada suatu eh, gangguan yang lebih sifatnya lebih ke sisteman atau barangkali non inflamatori. Nah, apa aja faktor-faktor itu nanti akan saya jelaskan sebenarnya di awal ini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ntar nggak paham langsung aja nanya. Oke, em, clinical sign, major clinical sign kedua yang akan kita bahas adalah diare. Oke, semua tahu diare, semua bisa membayangkan diare itu seperti apa. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin tipe secara em, simple itu ya, bisa kita kategorikan sebagai diare yang terjadi karena proses inflamasi. Kemudian diare yang terjadi karena adanya proses maldigesti atau ketidakmampuan saluran cerna untuk mencerna satu bahan, satu komponen nutrisi secara baik atau secara optimal. Barangkali ini contohnya adalah fatty diarrhea dalam kasus exocrine pancreatic insufficiency misalkan. Jadi dia kurang lipasinya untuk mencerna lemak ya pasti akan muncullah banyak lemak dalam feses itu sehingga kita sebut dengan steatoria seperti itu misalkan. Kemudian ada juga tipe diare yang cair atau watery. Nah, ini karena ada proses osmotik dan sekretori yang berlebih dalam lumen usus. Nanti akan saya jelaskan satu persatu ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang penyebabnya, suara burung saya nggak ribut ya, sorry sorry. Kalau berbicara tentang penyebabnya, itu bisa disebabkan oleh sebab-sebab atau hal-hal yang infectious dan non-infectious. General lah ya. Kemudian simptom dari diare itu bisa kalau intensitas terlalu tinggi, kemudian biasanya jenis-jenis diare yang protozoal itu biasanya dia akan menimbulkan abdominal discomfort, perut rasa yang tidak nyaman dari perut, kemudian juga bisa menyebabkan
sampai mual dan bisa juga muntah. Ini biasanya dia masih berkaitan tiga ini dengan diare. Komplikasi atau sequel dari muncul diare itu tentu dehidrasi kalau terus-terusan ya. Dan sebenarnya nanti kalau teman-teman sudah koas, kalian akan tahu bukan diare itu sebenarnya membunuh hewan. Biasanya tingkat dehidrasinya, kemudian eh, vital imbalances yang disebabkan oleh ketidakadanya cairan dalam tubuh itu yang bisa membunuh seekor pasien. Kalau misalkan nggak ada cairan, maka amburadul lah semuanya. Biasanya kalau cairannya hilang, setelah itu akan disusul dengan rusaknya sel-sel penghuni apa namanya pembuluh darah. Jadi sel darah akan mulai lisis karena cairan nggak ada tempatnya dia berenang, katakan seperti itu ya. Kalau nggak ada darah dan cairan, otomatis oksigen juga akan berkurang. Kemudian juga em, panas juga tidak bisa terkonduksi dengan baik sehingga akan muncul juga kejadian yang kita sebut dengan hipotermi, selain daripada nutrisi kurang untuk sebagai bahan bakar untuk produksi atau metabolisme, untuk proses metabolisme ya. Jadi semua itu akan bisa berakibat pada kematian gitu. Jadi bukan diare, bukan agennya sebenarnya. No, jadi komplikasi setelah diare itu yang akan bisa membahayakan nyawa pasien seperti itu. Oke, GI perforation. Kalau misalkan kita ngomongin HGE atau hemorrhagic gastroenteritis, kemudian juga kalau biasanya diare itu karena salmonella atau Clostridium bisa um, apa ya, bisa ada chance juga dia untuk sepsis, ya. Kemudian juga yang terakhir adalah kematian. Oke. Oke, sekarang kita ngomongin tentang, sekarang saya cerita lagi ini, sebenarnya bagaimana sih proses diare itu bisa terjadi. Jadi ini sebenarnya ada diagram ya, diagrammatical yang sangat saya sukai dan sangat simpel sebenarnya. Kalian bisa simak barangkali. Oke, A, B, C, D, E. Ini semua kondisi usus yang berbeda. Dalam kondisi normal, semuanya memiliki rate, semuanya memiliki volume yang hampir selalu sama tiap harinya. Jadi ada rate peristaltik, ada jumlah volume sekresi yang hampir setiap harinya selalu sama, dan semuanya biasanya termaintain dalam satu titik yang masih seimbang, katakan gitu. Sehingga berapa yang akan masuk biasanya tidak terlalu berbeda dengan berapa yang keluar itu. Tapi dalam beberapa keadaan, katakan ya, kenapa jauh banget? Oke, katakan, em, loh, kenapa saya jalan sendiri? That was not me. Oke, dalam keadaan banyak osmotic agent, apapun itu, bisa dari pakan, bisa dari agen, yang menyebabkan sebenarnya ada satu partikel di saluran cerna, di lumen usus kita ini, yang kalau dia ada di situ maka air itu akan nyariin dia gitu, air itu akan terserap masuk ke dalam lumen, sehingga apa, kalau misalkan air terlalu banyak dalam lumen ya pasti diare, nggak bisa diserap lagi terlalu banyak, artinya overload ya osmotic agentnya ini, maka dia bisa bikin diare. Kemudian itu bentukan atau itu satu mekanisme yang pertama ya. Jadi ada 7 apa 6 gitu. Tapi coba saya jelaskan satu-satu. Yang kedua ada yang jenisnya sekretori. Dalam hal sekretori ini biasanya dia akan menyebabkan secara eh, patofisiologi ya, adanya pertambahan jumlah sekresi. Ya, kita tahu kan sebenarnya ini ada sekresi, ada absorpsi ya. Sekresi mukosa, entah itu sekresi mukosa atau sekresi jenis lain, yang sebenarnya karena suatu hal, misalkan kalau kita ngomongin inflammation, oke, kalau kalau ada inflamasi, semua sel, semua permeabilitas itu akan bertambah, sehingga sekresinya atau semua yang tersekresi, semua yang keluar dari dalam pembuluh darah itu cenderung akan lebih banyak masuk ke dalam lumen. Itu secretory diarrhea. Biasanya sih cairan ya, karena semuanya kan permeabilitasnya akan sedikit berkurang ya. Jadi karena ada kebengkakan, kemudian ada timbul celah di antara sel-sel mukosa. Khusus karena adanya inflamasi itu akan menyebabkan banyaknya sekretory atau sekresi yang berlebih ke dalam lumen.
Kemudian yang D, motilitas. Kita tahu sebenarnya semua peristaltik, semua gerakan, entah itu dia dari atas ke bawah atau dari depan ke belakang, itu sebenarnya terjadi secara ritmikal sebenarnya. Agak susah mencari biar dia itu enggak, biar dia itu tidak balance. Tapi dalam keadaan dia hypermotility, bayangkan nih kalau bergerak terlalu cepat ya, tadi hampir tidak ada cairan yang terserap, maka cairannya segitu-gitu aja. Jadi berapa yang ada di lumen ya agak susah diserap oleh usus karena gerakannya yang terlalu cepat, hypermotility yang kita sebut. Nah, kalau kita ngomongin balik ke materi diaklin dulu, kalau borborigmusnya tinggi itu artinya biasanya hipermotilitas, dia terlalu cepat bergerak, apa namanya, si sistem pencernaan hewan atau pasien ini, gitu ya. Motilitasnya tidak banyak jadinya cairan ini yang terserap sehingga dia ya udah loss aja gitu. Kemudian dalam keadaan inflamasi, oke, kalau kita ngomong inflamasi banyak banget hal yang berubah. Jadi di dalamnya akan ada seperti yang tadi saya bilang si agennya lah yang bisa hadir sebagai osmotic agent, kemudian ada pengaruh blood cell juga yang punya kemoatraktan, yang punya proses entah itu karena ada senyawa-senyawa yang muncul karena adanya aktivasi daripada sel darah putih yang sebenarnya semua itu akan menyebabkan adanya eh, penambahan volume ya dalam lumen usus atau karena dia tidak bisa terserap, dia makanya volume dalam lumen yang tidak volume dalam lumen itu banyak yang tidak bisa terserap secara optimal. Oke, sampai situ saya harap teman-teman sudah agak paham ya bagaimana diare atau mekanisme diare ini bisa terjadi. Oke, sekarang kita ngomongin tentang inflamasi. Bagaimana sebuah diare itu bisa terjadi akibat adanya inflamasi. Seperti yang kalian ketahui sebenarnya kita kalau ngomong inflamasi agen, oke, agen infeksius. Tapi sebenarnya agen infeksius ini dia punya cara kerja yang beda-beda. Tapi secara general dia itu menyebabkan nih, kalau teman-teman lihat ini kan mepet-mepet ya. Nah, kalau misalkan keadaan inflamasi dia bisa membesar, dia bisa meradang, dia bisa rusak, yang artinya yang seperti saya bilang tadi akan ada sisipan dari pembuluh darah atau dari peredaran darah yang masuk ke lumen. Itu contohnya satu, karena permeabilitasnya sudah berkurang. Oke, bisa juga sebuah inflamasi itu menyebabkan kerusakan sehingga yang tadinya katakan ada berapa ribu fili karena dia rusak akibat inflamasi jadi berkurang sehingga absorpsinya nggak bisa lagi. Dulu bisa nyerap 2 liter katakan sekarang cuma bisa seliter karena rusak filinya. Nah, itu adanya depletion of absorptive surface. Ya, ini contoh agen yang menyebabkan kerusakan. Oke. Sekarang kita ngoperation in ion transport. Kita tahu sebenarnya ini ada pompa ion K, Ca segala macam yang sebenarnya yang dia urusin tuh apa sih? Ini yang dia urusin tuh energi. Kalau kita ngomongin energi atau kita ngomongin pergerakan itu pasti larinya ke motilitas. Balik lagi ke hipermotilitas. Jadi kalau misalkan terlalu banyak, terlalu rendah Ca dan tidak seimbang semuanya, maka gangguan motilitas. Jadi ini juga seperti itu, adanya aktivasi dari neuropeptida, ya. Ini serotonin salah satunya, itu dia mengakibatkan adanya gangguan motilitas daripada usus. Biasanya dia cenderung jadi hipermotilitas. Oke. Selanjutnya, ini katakanlah sebagian besar barangkali cara kerja dari bakteri ya, meskipun ada beberapa kayak rotavirus juga begitu, dia bekerja secara non-spesifik menyebabkan inflamasi. Tapi sekarang kita tahu bahwa beberapa virus itu punya hobi, punya makanan yang beda-beda kesukaannya. Oke, tunggu sebentar. Biar semua mata kuliah kalian itu nyambung. Ini nggak bisa di... oke. Oke, tadi saya ngomongin banyakkan bakteri cara kerjanya seperti itu. Tapi sekarang virus itu bekerja dengan lebih agresif, ya. Dia suka banget di dalam sel, sehingga dia suka beberapa virus itu suka sel yang sangat aktif membelah. Kalau sel aktif membelah itu pasti makannya banyak. Nah, suka virus itu yang seperti itu. Contoh virus yang suka ngerusakin bagian itu adalah si parvovirus, corona, coronavirus masih kurang. Mungkin Ming saya, tapi
Parvovirus sama corona itu banyak di anjing and kucing ya, panleu dan corona. Oke, di mana sih crypt itu sebenarnya nih? Sel-sel membelah itu tempatnya di sini. Jadi nanti kalau habis membelah dia akan tergantikan dan dia akan mulai pindah ke agak atas dan akhirnya dia akan berfungsi sebagai villi. Nah, gitu. Jadi yang dia rusak sama si parvo itulah sel-sel yang masih muda unyu-unyu di sini nih yang masih banyak makan ini. Nah, ini yang dia rusak. Ini letaknya agak di dalam dan dia dekat dengan pembuluh darah sehingga ya udah kalau misalkan parvo, corona dia akan pasti sangat cepat mengakibatkan leakage dari pembuluh darah dari berdarah seperti itu ya. Jadi dia tumbuh dari tengah sini nanti dia akan mulai berdiferensiasi menjadi sel-sel yang lebih dewasa dan dia akan ada di atas di fili sana deh. Sel-sel sudah fully differentiated yang sudah fully function itu. Entah nanti dia akan jadi trosit, entah jadi goblet cell yang produksi mukosa, bebas. Pokoknya dia biasanya sel-sel muda itu letaknya agak di dalam sini. Itu saya kayaknya ada berapa jenis, berapa gambar PA deh yang bisa kalian lihat. Oke, sampai situ kira-kira cerita tentang diare ya. Semoga teman-teman bisa pahami. Kalau misalkan kalian nggak paham, di stop aja saya. Oke, sekarang problem kita sebagai dokter hewan, bukan problem sih, tugas kita sebagai dokter hewan. Bagaimana sebenarnya teman-teman melakukan pendekatan nih untuk menyusun satu persatu puzzle ini untuk mencari tahu sebenarnya hewan ini sakit apa sih? Sehingga tujuan akhir kalian adalah untuk mengobati. Mungkin kalau tidak bisa diobati, paling tidak yang kalian lakukan adalah mengurangi em, kesakitan atau penderitaan si hewan itu. Ingat, animal welfare lagi balik ya. Jadi kalau misalkan ada penyakit terminal yang nggak bisa diobati, oke lah. Berarti itu bukan sudah dan kalian sudah melakukan hal yang sudah maksimal dan optimal dan nggak bisa diobati itu sifatnya terminal. Barangkali hal yang kalian bisa lakukan adalah untuk mengurangi munculnya klinis atau mengurangi kesakitannya. Seperti itu juga bisa. Jadi salah satu yang paling mudah sebagai pendekatan adalah untuk menanyakan histori sejak kapan, durasinya, kemudian apakah ada perubahan sebelum dia muncul klinisnya. Kalau misalkan kita ngomongin dietary indiscretion barangkali ya, apakah ada salah makan, apakah ada akses dia makan makanan yang busuk atau basi, atau dia ada keluar rumah. Jadi semua pertanyaan itu akan kalian munculkan di awal biasanya ketika kalian melihat pasien. Jadi aspek daripada history itu sangat penting. Oke, oke. Hmm, itu history. Jadi kalau misalkan sekarang saya tanya em, tentang clinical sign, misalkan satu pasien muncul, dok, tolong ini kucing saya diare loh. Ada yang tahu nggak set pertama yang apa yang ada pasien ini? Saya coba gabungkan sekarang diakling dengan interna. Jadi biar semuanya sebenarnya ini mata kuliah dari awal kalian eh, di FK itu sebenarnya semuanya masih nyambung ya. Biar nggak kita tinggalkan, coba kita sekarang pakai satu persatu. Ada yang tahu nggak set pertanyaan apa yang bisa kalian tanyakan? Izin menjawab, Kalau dokter. misalkan muncul ke klien yang diare, Izin kucing, menjawab, kucing ya dokter. kucing. Izin Silakan. menjawab, dokter. Boleh boleh siapa itu? Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Kesa dari kelas A. Mungkin Oke. yang akan saya tanyakan adalah apakah diarinya itu ada darahnya atau tidak, dokter? Oke, good. Bu, dari diarinya ada darahnya nggak? Gitu. Oke, boleh. Pertanyaan lainnya. Izin Izin menjawab, dok, Menjawab, dok. Oke, siapa duluan? Kadek kayaknya eh, yang muncul namanya. Kadek Rian Aryawan yang duluan muncul namanya di monitor saya. oke dok. Silakan. Perkenalkan nama saya Rian, Nemaker 170. Mungkin Mhm. pertanyaannya itu dari kapan diarinya? Oke, good. Dari kapan diarinya? Kita pengen tahu sekarang nih akut apa kronis. Boleh, pinter. Next, siapa tadi Izin yang lapor menjawab, sama dok. Kadek Rian? izin jawab Silakan. dok. Komang Rika. Mungkin yang bisa ditanyakan, apakah kucingnya ini masih mau makan atau enggak, dan juga mau minum atau enggaknya, dok? Oke, boleh. Untuk mengetahui seberapa banyak sih atau seberapa jauh klinis ini sudah berprogres ya. Betul, pinter. Next, Izin banyak menjawab, banget pertanyaan. Silakan, Bayu Sukmul. itu bagaimana konsistensi fesesnya gitu dok?
Oke, diare kayak gimana Bu? Beneran nggak diare? Tahu-tahunya ntar nggak diare gitu, boleh. Konsistensinya seperti apa? Boleh. Terus ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Pertanyaan apa? Ada pertanyaan penting banget sih. Kalau kucing diare, ada yang belum ditanya nih. Hal terpenting yang biasanya menyebabkan diare pada kucing. Izin dok, Boleh, Waya. mungkin dari pertama Ini kali Waya diare, namanya? iya dok, Waya yang saya tahu ini Waya. iya dok, Waya ngapain kamu di sini Waya? nggak dok, saya ngambil semester 5 soalnya semester 5 kemarin saya MBKM dok. Oh, oke, Waya silakan Waya. Mungkin dari pertama kali muncul diare itu sudah berapa kali terulang, Oke, frekuensi. lalu warnanya seperti apa gitu dok. Oke, good. Waya harusnya kamu yang paling jago main dokter-dokteran nih adik-adik. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ada lagi pertanyaan yang paling penting belum ditanyakan. Benar. Boleh. Supra namamu? Oh, Supar. Kaget, saya kira namamu Supra. Eh, Suprayuda, Suprayuda, Supra. Apa kamu mau tanyakan ke owner? Hmm, boleh. Pintar. Good. Ya betul, itu catatan ya. Itu sebenarnya ada perubahan pakan itu juga kita mengetahui barangkali ada food intolerance, etc. Dan terutama kalau kucing, teman-teman ya, kucing itu dia obligat karnivor, nggak bisa kalian kasih banyak makan nasi. Mungkin nggak sekarang dampaknya, tapi nanti barangkali mendigesti atau dia bisa bikin enteritis yang sifatnya kronis barangkali. Itu tapi dia beneran deh nggak cocok ngasih makan kucing di luar daripada protein. Oke, good. Dan tadi dia bilang juga terlalu banyak karbohidrat contohnya nggak cocok untuk kucing. Pintar. Oke. Next, ada yang lain lagi? Ada sih dua pertanyaan yang paling biasa ditanya nih kalau kucing, apalagi kalau saya misalkan tambahkan sinyalemen ya, kucingnya umur 6 bulan deh. Nah, pertanyaan apa yang bisa kalian tanyakan? Izin dokter, Oke, Kesha, silakan. mungkin kapan terakhir kali kucingnya itu dikasih obat cacing? Oke, rawat obat cacing wajib itu. Wajib banget obat cacing itu karena hampir di seluruh dunia di setiap tempat ini ada telur cacing gitu ya. Apalagi nanti kalian konfirmasi dengan cara pemeliharaannya deh. Jadi nanti. Oke. Coba satu lagi pertanyaan penting lagi obat cacing. Apalagi satu em, Izin masuk, dokter. silakan mau masuk kemana, Made Aisyah? Apakah sudah vaksin apa belum Ya, kucing? betul. Vaksinasi wajib. Kalau misalkan ya, pasien kalian itu bukan gimana ya, artinya baru rescue, pasti belum divaksin, pasti belum obat cacing. Dan masalah yang umum muncul itu ya udah diare, kalau nggak diare dermatitis seperti itu. Jadi semua itu harus ditanyakan di awal, baru kemudian kalian hubungkan dengan cara pemeliharaannya. Cara pemeliharaannya entah dia, Bu ini dilepas nggak kucingnya biasanya dikasih makan apa? Tadi udah nanya. Dikasih makan apa? Udah berapa kali dia diare? Tadi diarenya kadang dia nggak tahu itu darah apa nggak ditanyain warnanya boleh. Warna apa Bu diarenya? Nah, atau fesesnya oh seperti ini bla bla bla. Nah, kemudian kira-kira satu lagi ya hal yang perlu teman-teman juga tanya itu adalah seberapa jauh progresinya. Tadi udah ada teman yang nanya ini masih mau makan nggak Bu? Atau dia lemas nggak? Kemudian ada muntah nggak kira-kira juga? Atau misalkan di rumah ibu ada kucing lain lagi nggak yang kayak begini Bu yang sakit juga? Nah seperti itu. Itu progresi secara individu dan secara populasi juga teman-teman harus bisa tanya karena misalkan ini kejadian katakanlah outbreak ya wabah meskipun eh, derajatnya kayak cuma di satu rumah tapi tetap saja kalian harus bisa mengkat perjalanan penyakit itu biar nggak kemudian menimbulkan klinis muncul di tempat lain atau kemungkinan si agen penyebabnya itu stay di lingkungan untuk waktu yang terlalu lama. Jadi preventif kalian harus muncul harus kalian lakukan jauh lebih di awal. Entah itu kalau desinfeksi, kemudian intinya biar nggak lagi deh ada agen itu di sana karena nggak cuma si yang sekarang besok kalau misalkan kalian kucing bisa kena juga dengan agen yang sama seperti itu.
ya maksudnya. Jadi holistik sebenarnya pendekatannya. Tapi pertanyaan tentang untuk mengulik historinya udah bagus teman-teman. Pasti sering main dokter-dokteran kalian ini tahu saya kalian pinter-pinter ini. Oke, next adalah physical examination. Jadi kita memeriksa hewan ya. Ini kalau saya buka karena saya penguji EOSC juga. Jadi semua PI itu kalian harus lakukan secara thorough dan sistematis dari depan. Kalau pasiennya diare nggak usah periksa kaki dulu. Kalau mau periksa khusus enggak. Kalian periksa dari mulut tetap dari mukosa. Semua periksa dari depan ke belakang. Oke, mukosa barangkali yang lebih relevan kalian mau tahu seberapa seberapa dehidrasi mungkin ya. Kemudian apakah ini diare karena penyakit di salurannya atau di organnya kan beda ya. Mukosa bisa ngasih tahu kalian soal itu. Kemudian kalau dari PI kalian nggak terlalu banyak clue, kalian bisa lanjut ke pemeriksaan penunjang. Sekarang kalau misalkan kalian sudah belajar patologi klinik tidak? Kesha, udah belajar patologi klinik tidak, Kesha? Belum, dokter, baru patologi sistemik. Sayang banget. Oke, jadi pertanyaan ini tidak berlaku untuk kalian. Oke, patologi klinik. Oh, saya ngajar patologi klinik. Ya, semester depan. Oke, anyway. Jadi kita akan ngomongin banyak sekali hasil darah ya nanti kalau pas patologi. Tapi intinya lewat blood test itu kalian akan tahu seberapa jauh sebenarnya disease ini atau penyakit atau klinis ini sudah berprogresi. Kemudian bisa melihat gambarannya sebenarnya ini adakah infeksius apa tidak. Kemudian apakah ada barangkali kondisi lain yang tidak terlihat secara fisik dari luar. Bisa kalian baca semuanya lewat blood test. Ya, nanti kita belajar, jadi nggak saya akan bahas lebih jauh lagi. Kemudian, diagnostic approach yang lain yang bisa kalian lakukan. Biasanya kalau pasiennya diare, hampir selalu semua anak koas itu periksa fesesnya. Harus itu. Dan pemeriksaan feses itu ada banyak. Ya, jadi untuk melihat parasitnya, untuk melihat apakah ada bakteri di situ yang tumbuh secara berlebih, atau apakah ada bakteri patogen. Kemudian juga kalian bisa pakai si feses itu untuk uji serologi atau lewat immunodetection ya. Bisa pakai PCR. Kalau immunodetection kan kalian pernah lah ya ngecek test kit. Pernah kan? Tahu test kit Parvo, Parleo. Nah, itu. Kemudian PCR mungkin nggak semuanya pernah. Saya tahu berapa anak-anak mungkin yang sudah dulu-duluan magang ini tahu PCR seperti apa cara kerjanya. Juga yang terakhir yang seperti tadi saya bilang feses itu juga bisa dikultur ya untuk mengetahui em, apakah ada pertemuan bakteri di situ. Oke, imaging. Imaging ini akan sangat informatif untuk kasus-kasus yang sifatnya mechanical ya, semua yang mengakibatkan perubahan bentuk, ukuran, posisi itu akan bisa terbantu dengan pendekatan secara pencitraan, radiografi, ultrasound, kemudian dengan endoskopi. Ya, kalau endoskopi mungkin lebih ke spesifik ini ya untuk melihat gastric ulcer biasanya, tapi jarang sih gastric ulcer. Kalau misalkan hewannya udah muntah-muntah dan ada darahnya, biasanya kita langsung obatin sih, nggak perlu nunggu endoskopi dulu. Susah di sini juga agak jarang endoskopi. Dan yang terakhir itulah cytology dan biopsi. Jadi sitologi bisa jadi dari em, apa namanya, kok saya jadi ngeblank. Jadi FNA dan histologi itu bisa kalau misalkan kita mengambil sampel liver, pankreatik, FNA yang kita ambil lewat endoskopi, atau kita juga bisa langsung laparotomi dan ngambil sampelnya langsung juga bisa. Tapi ini karena dia sangat apa ya, beresiko dan kemudian juga dia sangat eksploratif ya. Dia biasanya di akhir-akhir. Kecuali apa namanya, operatornya sangat handal atau laboratoriumnya sangat handal, maka bisa dilakukan dengan pakai endoskopi atau laparoskopi. Oke, ya aspirasi dari liver tissue. Kalau misalkan kita mau tahu apakah ada neoplasia atau ada gangguan pertumbuhan lain, misalkan akumulasi lipid di situ, itu juga bisa kita lakukan
aspirasi dengan FNA, laparoskopi liver. Ya. Now, okay, let's take like 2 minute break karena ini kayaknya banyak banget. Saya kirim dulu ya ini ya slide-nya di kalian. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Coba kita ambil break 2 menit untuk kalian untuk bisa mencerna ini biar nggak maldigesti kepala kalian dengan banyaknya. Ini sebenarnya masih sejujurnya ini topiknya masih sedikit, cuman nanti kalau ada revisi atau tambahan saya kasih lagi ya. Silahkan kalian baca dulu, kayaknya nggak akan muat sekarang ini untuk semua penyakit, tapi paling tidak. Nah, gini saya mau kasih tips teman-teman ya. Karena ini kan penyakitnya itu ada gazillion diseases of GIT ya. Banyak banget, miliaran mungkin kalau kita ambil. Artinya banyak banget, nggak mungkin kalian pelajari dengan cara yang um, agak menghafal gitu no. Jadi saran saya barangkali kalian nanti bikin tabel ya. Jadi di tabel itu nanti akan ada nama penyakit, etiologi, patofisiologinya seperti apa, clinical sign-nya apa, differential diagnosisnya apa, kemudian cara mendiagnosisnya gimana, dan treatment. Nah, itu dibikinin tabel-tabel gitu loh. Jadi kalian akan lebih mudah Kak, cuman baca tabel aja nanti kalau dibandingkan dengan baca slide saya yang kayak oh, overwhelming kayaknya. Jadi bagus kalau misalnya kalian bikin tabel untuk meringkas semuanya ini. Nanti barangkali di beberapa slide itu belum saya tambahkan diagnosa differential diagnosisnya karena banyak banget soalnya saya nggak mau menuhin slide saya, nanti coba saya tambahkan di situ ya. Differential diagnosis dan obat-obatannya lah ya. Kayaknya deh. Oke, kira-kira ada pertanyaan sejauh ini tentang apapun itu? Jangan di luar internal maksud saya. Bisa dipahami ya, pelan-pelan aja. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita akan mulai masuk ke wahana yang pertama. Oke, common diseases of GIT. Akan saya mulai dari saluran bagian paling depan. Diseases of the oral cavity. Jadi sebenarnya banyak banget masalah atau kalian pasti di patosis juga belajar kan? Nah di patosis itu ada salivary mucosal, ada um, I don't know what else, tonsillitis atau apalagi ya, sialodenitis atau apapun itu banyak intinya penyakitnya. Cuman saya coba melihat kasus yang banyak ada di koas dan di klinik itu rata-rata ya pasti stomatitis. Karena kita ngomongin stomatitis. Stomatitis itu sebenarnya inflamasi atau peradangan yang ada di rongga mulut dimanapun itu. Saya tahu bagian rongga mulut banyak ada gusi, ada gigi, ada palatum, ada lidah. Nah, tapi kalau misalkan dia multivokal, dia sudah kayak menyebar dari satu lokasi ke tempat yang lain, itu udah kategorinya stomatitis. Kalau nggak pakai lagi, nah misalkan ini kan gusi ya atau lidah bagian belakang gitu. Kalau ini kemudian tonsil gitu. Tapi kalau misalkan ini sudah kayak menyatu, kemudian mengambil beberapa porsi, sebagian besar porsi daripada mulut ya sudah stomatitis. Kemudian ada juga kalau misalkan anak-anak koas sering bawa kasus itu gingivitis. Gingivitis jadi dia kayak mudahnya kayak sariawan gitu, tapi kemudian sariawannya sampai ke ada juga sampai ke tonsil, kemudian juga lidahnya juga ikut bengkak atau apa gitu, biasanya kita sudah kategorikan stomatitis. Jadi semua jenis peradangan yang ada di rongga mulut. Tapi kalau misalkan peradangannya hanya terbatas pada ya udah di satu titik di gusi itu katakan begitu ya, ya udah itu namanya gingivitis itu jangan terlalu diambil pusing. Oke, etiologically jadi secara etiologi dia bisa diakibatkan oleh bakteri. Bakteri nggak yang di mana-mana. Saya tahu di sini tuh ada banyak bakteri, tapi biasanya yang bikin stomatitis itu adalah bakteri-bakteri yang muncul dari proses peradangan yang ada di gigi dan semua
onderdilnya lah gitu ya dari gigi periodontal juga bisa bikin adanya bakteri yang tumbuh di sana. Bakteri bisa dari pakan, bisa dari luar, atau bisa dari outbreak yang ada di situ. Jadi mukosa saluran mulut ataupun hidung. Kemudian juga virus barangkali yang paling sering muncul ada kalisivirus ya, kalisivirus pada kucing, juga herpes virus. Mungkin kalau herpes dia tidak banyak di mukosa yang di dalam, tapi dia lebih kayak di luar dia bentuk papula. Lalu clinical sign, jadi hampir selalu semua peradangan di mulut itu menyebabkan dia ada excessive drooling, eksesif atau hypersalivasi. Kemudian bau mulut, jadi halitosis ya. Treatmentnya biasanya as simple as kita ngilangin penyebab utamanya. Tapi bisa juga kalau misalkan kalisivirus itu dia agak kompleks ya, karena dia tipikal satu antivirus yang nggak ada. Jadi semua yang kita bisa lakukan itu biasanya sifatnya adalah simptomatik. Jadi pemberian kortikosteroid topikal, kemudian kalau misalkan itu sekiranya ada masalah di gigi gitu ya, dan itu bisa menyebabkan peradangan yang lebih sistemik seperti misalkan encephalitis atau endokarditis bisa kita cegah dengan pemberian antibakteri. Antibakterinya bisa oral atau bisa juga kalau misalkan dia hanya terbatas di situ di gusi misalkan bisa pakai mouthwash atau dengan dental gel gitu. Metro ini oral kalau misalkan dia ada chance atau sekiranya ini bisa mengakibatkan infeksi yang lebih spesifik. Sorry, sistemik. Kemudian kalau itu misalkan muncul dari gigi yang loose atau yang goyang atau yang busuk karena terlalu banyak plak, eh, bisa dipertimbangkan untuk dicabut aja atau di scaling. Oke? Lalu oral neoplasia, lagi-lagi banyak banget ada neoplasia yang ada di mulut banget. Ada yang bilang ada yang kayak kolah, ada yang I don't know, ada yang kayak buah apa ini, mulberry lah hitam begini ini melanoma ya. Ini banyak banget, nggak mungkin akan saya sebutkan satu-satunya. Yang sebenarnya intinya kalau sudah terjadi, sudah ada neoplasia di bagian mulut, yang bisa kalian lakukan itu satu, FNE. Kalian harus tahu apakah ini jenis benign atau yang malignant. Itu satu, sebelum kalian melakukan pengobatan lebih lanjut. Nah, biasanya kalau dengan neoplasia, satu-satunya cara itu ya eksisi, jadi diambil dan eksisinya harus disertai dengan kemoterapi. Wajib biasanya kemoterapi ya. Dan terus juga ini beberapa jenis neoplasia yang kalau misalkan kalian mau baca lebih ya, jadi ada epulides, ini epulides nih. Ini. Jadi kayak kutil gitu, tapi sebenarnya dia agak lebih sangkar, fibroma ini jaringan ikat isinya. Dan muncul dari akar gigi. Ya, terus ada papiloma barangkali yang sering muncul di golden ya, fibrosarcoma juga bisa. Ini dia lebih biasanya dia lebih presentasi lebih ekstrim. Kemudian SCC yang seperti bunga kol tadi, osteosarcoma tumbuh di bagian mulut, sorry berakar dari mandibul membesar di bagian mulut bagian atas atau bawah. Kemudian yang terakhir itu maligna melanoma ini contohnya. Oke, itu adalah beberapa jenis neoplasia. Ya, yang mana diagnosanya ya pasti kalian bisa lihat dari presentasi klinisnya dan juga kalau mau apa namanya mendefinisikan atau bisa mengidentifikasi lebih jauh harus dilakukan FNE atau biopsi jaring. Ya, treatmentnya ini radical excision dan kemoterapi. Oke, sekarang kita ke esophageal disease. Jadi ya ada beberapa juga, tapi yang paling sering muncul itu adalah megaesophagus. Oke, sekarang kita ngomongin proses normalnya menelan dan passing makan itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi esophagus itu sebenarnya organ yang full isinya otot dan itu diinervasi oleh saraf. Ya, kita tahu kita semua tahu itu. Di bagian kranial daripada esophagus itu sebenarnya ada yang namanya gastroesophageal sphincter. Jadi GES ini
Jadi kayak klep gitu, dia menutup esofagus, atau dia yang mengkondisikan esofagus biar enggak makanannya udah masuk itu keluar lagi, keluar ke mulut maksudnya. Jadi dia dia setelah makanan masuk dari mulut ke esofagus, dia akan menutup dan makanannya bisa lanjut turun ke bawah atau ke belakang. Itu proses normalnya. Tapi dalam kondisi mega esofagus itu biasanya didahului dengan ketidakbisaan si GES ini untuk menutup, dan ketidakbisaan otot yang sebenarnya ini kan ada otot semua ya, inervasi saraf semua. Ketidakbisaan semua sistem ini untuk meneruskan makanan yang ada atau yang masuk ke dalam esofagus menuju ke lambung. Sehingga lama kelamaan ya udah kayak kaos kaki dijejali dengan makanan. Dan itu akan mengakibatkan dia bisa bisa secara permanen, artinya tidak bisa secara secara mandiri itu atau secara cepat itu mengosongkan esofagus. Muncullah kemudian presentasi si megaesofagus. Jadi esofagus yang besar karena adanya em, ketidakbisaan sistem tadi untuk melanjutkan makanan yang ada di esofagus menuju ke lambung. Jadi dia besar di sini esofagusnya terisi makanan. Kemudian, oke, sekarang kalian tanya kok bisa sih esofagus yang tugasnya meneruskan makan kok bisa malah nggak bisa? Ya bisa, karena secara primary itu dia terjadi ya seringkali idiopathic megaesophagus ini nggak tahu kenapa kok tiba-tiba bisa gitu. Entah masalah saraf, entah masalah muscle, kemudian juga bisa secara dari ya emang dari lahir kayak begitu, dia congenital gitu ya. Udah lahir ya udah tiba-tiba esofagusnya ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, dia melala aja gitu, dikasihin makan ya udah diam gitu, pengosongannya lama. Itu juga bisa. Kemudian ada yang namanya penyakit myasthenia gravis. Jadi pada pasien-pasien yang punya eh, tumor pada thymoma ya, dia akan menimbulkan reaksi. Aduh, saya cerita lagi. Pusing banget. Nah, oke. Myasthenia gravis penyakit autoimun ya, autoimun yang terjadi karena em, bayangkan kalau kalian kan kalau kalian ingat pelajaran dulu kalau misalkan di semester sebelumnya bahwa satu gerakan otot, satu inervasi itu terjadi karena ada asetylcholinesterase ya kan. Ini anggap saja ini adalah sinaps dari saraf. Dan ini yang di sini adalah menerima apa namanya, yang menerima sinyal kan begitu. Kemudian ketika ini tersampaikan maka akan ada suatu gerakan, ada suatu refleks. Nah, tapi dalam kondisi myasthenia gravis, si antibodi ini berikatan dengan asetylcholinesterase, sehingga ya udah dia nempel ke si reseptor asetylcholine, sehingga asetylcholine nangkapnya si antibodi dan nggak paham kalau misalkan ada sinyal nih, woi woi woi, bergerak bergerak, itu dia nggak tahu. Sehingga ya udah diam, tidak akan ada gerak, tidak akan ada sinyal karena si antibodinya berikatan dengan si reseptor asetylcholine. Seperti itu yang terjadi pada penyakit myasthenia gravis. Jauh banget ya, tapi anyway, biar kalian tahu artinya biar semuanya nyambung ya. Dan secondary terjadi karena akalasia atau masalah pada otot, myopathy, gangguan otot dan gangguan persarafan. Nah, secara normal seperti yang tadi saya jelaskan, sebenarnya secara normal makanan yang ada di esofagus itu pasti akan menstimulasi ada yang namanya peristaltik ya, peristaltik untuk ini ada makanan nih, lanjutin nih, bawa ke perut gitu atau bawa ke lambung. Dan nanti dari sana akan ditangkap sinyal itu, oh ada makanan, dan nanti ketika sinyal itu sudah ditangkap maka ada umpan balik lagi, ada impuls lagi untuk menanggapi itu. Secara normal seperti itu. Jadi ada stimulasi, kemudian ada hantaran balik oleh nervus atau vagal efferentnya, dan sehingga nanti dia akan menutup si GES tadi yang ada di bagian awal tadi, dan sehingga si makanan itu bisa diteruskan ke lambung. Tapi dalam keadaan dia megaesophagus ini semua enggak, ini semua impaired. Jadi entah itu stimulasi di sininya, entah itu tadi karena adanya adanya apa namanya, penempelan si antibodi dengan asetylcholine-nya, reseptornya, jadi macam-macam. Jadi impaired di sistem ini yang kemudian berakhir dengan diamnya atau tidak
tidak terkosongkannya esophagus secara optimal, ya. Sehingga apa yang terjadi? Kadang-kadang kalau misalkan makanan stay di esophagus dan kemudian kayak ngapain ini awkward, nggak tahu mau diapain, esophagus juga bingung kayak nggak tahu, nggak ada suruhan apa-apa. Sehingga bisa jadi kalau misalkan hewan yang bergerak ini akan balik lagi ke mulut, dan yang paling ditakutkan atau yang paling sering terjadi adalah ada inhaled atau makanan yang tertelan atau masuk ke dalam paru-paru, ya. Itu sebenarnya sequel lanjutan yang paling sering terjadi karena adanya mega esophagus ini. Jadi major sign-nya adalah ya udah makanannya balik-balik aja ke mulut, jadi regurgitasi. Dan yang kejadian yang paling tidak diinginkan oleh semua dokter hewan di bumi ini ya kalau misalkan masuk makanan dan menyebabkan pneumonia pada pasien itu. Jadi inhaled pneumonia, inhalation pneumonia, ya. Sekarang kita ngomongin sequel. Jadi kalau misalkan bayangkan ini satu hewan dia nggak bisa aja masukkan atau masukkan secara cepat, nggak bisa aja masukkan makanan, melanjutkan makanan yang udah ada di esophagus ke perut. Bayangkan itu terjadi selama beberapa lama. Tentu pasti dia nggak akan bisa nambah-nambah berat badannya. Pertumbuhannya secara ukuran dan perkembangannya pun pasti akan terganggu. Ya, kalau diagnosisnya itu bisa dilakukan dengan ya udah kita lihat misalkan terlalu sering muncul regurgitasi pasti akan berpikir ke megaesophagus, kemudian juga karena dia weight loss, karena dia nggak cukup makan, karena prosesnya itu sangat terganggu, maka dia akan sangat mudah terlihat depressed. Terus kemudian dia juga dyspneic kalau misalkan hewannya tadi itu tertelan ke dalam paru-paru. Kalau masuk paru-paru juga bisa menyebabkan batuk-batuk, dan diagnosisnya ditegakkan lewat plain radiografi ataupun dengan barium swallow dengan kontras, ya. Treatment nggak ada sebenarnya, mau digimanain lagi, mau di esophagopeksi nggak ada. Jadi salah satunya cara adalah membantu hewan itu untuk bisa secara em, apa berarti ya, secara postural, ya. Oh iya, postural. Secara postural untuk bisa makanin, untuk bisa melanjutkan atau bisa passing makanan dari mulut esophagus menuju ke lambung. Caranya ya kayak gini. Jadi bowlnya itu ditaruh di atas. Jadi dia bisa, harapannya ya bisa dikasih, bisa masuk ke lambung. Seperti itu. Kalau misalkan dia ada pneumonia ya dikasih antibiotik. Kalau misalkan dia ada penyakit seperti yang tadi um, myasthenia gravis ya dikasih inhibitor saja, itu apa namanya, biar nggak berikatan dengan uh, si antibodinya. Anyway, myasthenia gravis itu juga susah sih di diagnosa dan diobati, ya. Oke, mungkin itu penyakit yang sering di esofagus ya. Jadi nggak banyak. Jadi esofagitis juga kayak bisa bisa sembuh dengan sendirinya biasanya. Dan itu nggak bisa didiagnosa ya esofagitis. Artinya satu, esofagus itu tidak bisa dipalpasi. Kedua, ya bisa aja didiagnosa kalau misalkan kalian punya endoskopi. Kalau enggak ya obatnya secara simptomatis biasanya esofagitis. Oke. Sekarang akhirnya kita sampai ke kantong pertama, finally. Stomach atau gastrium. Nah, sebelum kita membahas tentang penyakit pada, astaga, sudah mau selesai aja, gimana ini? Oh, lagi 15 menit ya? Oke, nggak apa-apa, cepat aja ya. Jadi sebelum kita membahas, ini penting juga ini, semua cerita yang akan saya ceritakan di sini, ini dongeng ini penting untuk kalian pahami, dan sehingga nanti kalian bisa paham apa kira-kira sequelnya, apa kira-kira dampaknya klinis yang muncul bisa apa aja gitu. Sekarang kita ngomongin dulu deh si gastrium ini. Jadi gastrium, kemudian pankreas dan liver itu menurut saya itu tiga, tiga tiga topik penting yang harus saya sampaikan dengan sangat baik ke kalian, karena kalau misalkan usus besar itu sama tadi udah saya jelaskan kan tentang diare, jadi nggak akan banyak berubah. Tapi kalau kita ngomongin gastrium, pankreas dan liver itu dia jalur ceritanya agak beda, dongengnya agak beda. Anyway, sekarang kita ngomongin gastric mucosal barrier. Jadi biar kalian tahu, di gastrium itu tuh ada lahar, anggap aja begitu ya. Lahar. Lahar ini sehingga apapun yang masuk ke sana itu bisa meleleh. Bayangkan dong, seberapa panas tanda kutip lahar ini. pH-nya loh 1,5 sampai 3 biasanya di sini.
di gastrium itu. Jadi kondisinya sangat-sangat asidik. Tapi pertanyaan dong, seasidik itu kok bisa organisme sendiri tuh fine-fine aja gitu? Karena dia sebenarnya punya satu sistem yang sangat entah bagaimana ya, hebat banget. Tuhan dikatain hebat, tapi anyway, jadi sistem itulah yang kita coba mengerti gitu. Jadi ketika tidak adanya ketidakseimbangan dalam sistem ini ya udah penyakit akan mudah muncul ya. Jadi sebenarnya si stomach ini punya satu sistem yang sangat saya katakan unik. Satu, dia itu udah punya lahar panas, tapi kok bisa gitu. Nah ini cemplung dikit ya udah meleleh gitu. Tapi dia sendiri punya satu sistem di mana dia juga proteksi dirinya dari lahar panas itu. Dia yang produksi, dia yang sebenarnya dia juga bisa kena kan, karena dia diproduksi, maksudnya di sel itu, tapi sel itu bisa nggak mati itu gimana ceritanya gitu. Jadi dia punya beberapa proteksi untuk melindungi dirinya agar bisa terus beraktivitas dan terlindungi dari lahar panas ini. Dalam keadaan normal, ini dua layer yang pertama ini adalah layer HCl, isinya semua lahar panas dan isinya pepsin dan pepsinogen. Ini culprit juga yang berdua ini. Jadi mereka itu enzim yang namanya enzim itu ya, biar kalian tahu. Enzim dan asid itu dia nggak bisa dipisahkan. Jadi enzim untuk bisa beraktivitas dia cuma mau sama yang asam-asam aja. Enzim kalau nggak ada asam nggak mau hidup, dia nggak mau aktif. Sehingga dimanapun ya, paling tidak sampai di duodenum itu enzim itu masih sangat aktif. Dan kalau misalkan kita ngomongin di sana ada enzim, pasti di situ juga ada asid gitu. Sehingga lapisan proteksi yang pertama itu selain daripada memproduksi si HCl, dia juga punya layer bikarbonat yang bisa menetralkan si lahar ini. Jadi dia kayak punya air di bawah lahar itu, yang mana ini tebel lapisannya. Nah, kemudian biar ini semua nggak nyusup ke sini, biar ini nggak nyusup, biar nggak bisa masuk dan mencederai si sel-sel dan pembuluh darah di bawahnya, dia punya epitelial yang sebenarnya sangat rapat-rapat posisinya. Jadi nempel-nempel, jadi nggak ada celah ini barikade apa namanya top notch ini, jadi nggak ada yang bisa muncul ke sini. Sehingga kalau misalkan ada gangguan di epithelial tight junction, entah itu karena uh, I don't know, karena adanya overgrow daripada Helicobacter ya bisa saja dia kemudian menyebabkan penyakit ya. Tapi ini sebenarnya dalam keadaan normal dia sangat tight. Kemudian juga ini sel-sel produsen semua nih, pabrik-pabrik memproduksi apa namanya si HCl dan HCO ini. Dan di sini kapilarnya itu sangat bukan diinervasi sih, artinya di sini banyak banget, dia udah siap dengan transport yang sangat cepat nih, paket ekspres semua. Kalau misalkan ada yang luka dia akan langsung kirim yang bagus. Kalau ada sel yang luka kena si ACL dia akan langsung regenerasi. Artinya semua sistem yang ada di gastrium ini ketika berjalan normal ya seperti inilah, dia bisa melindungi dirinya sendiri sekaligus dia bertugas untuk sebagai si penghancur banyak banget komponen dalam pakan itu gitu. Bagaimana juga dia memproteksi. Nah, ketika permasalahan itu akan muncul ketika sistem proteksinya ini hancur atau ketika sistem proteksinya ini compromise. Seperti itu ya. Nanti ada beberapa hal yang bisa saya jelaskan di awal. Oke, sekarang kita ngomongin gastritis ya. Gastritis itu biasanya dia Nah, ini gangguan pertama. Kalau misalkan mukosa itu terganggu karena banyak banget lah inflamasi, jadi dia nggak bisa lagi memproteksi dirinya dari si lahar panas ini, ya udah gastritis lah muncul, ya. Nah, biasanya kalau inflamasinya itu udah kayak sampai ke paket ekspresnya ini pas sampai ke vesselnya ini, dia udah dia menyebabkan yang kita sebut dengan HGE, hemorrhagic gastroenteritis, atau misalkan kalau dalam kasus istilah baru lagi ini acute hemorrhagic diarrhea syndrome, sebenarnya sama aja. Jadi muntah-muntah yang disertai dengan diare, HGE, sama semuanya itu juga bisa mengakibatkan adanya acute gastritis. Kemudian adanya pakan yang entah itu dia kebanyakan kalau di manusia ya pedas gitu, kemudian asamnya tinggi ya. Kemudian kalau di hewan dia makan makanan yang
scavenging itu apa sih? Makan bangkai atau makan yang sudah rusak itu juga bisa mengkompromis sistem proteksi si apa namanya? Si lambung ini. Kemudian ada juga nih gas ulcerasi atau di luar daripada infectious dan di luar daripada pakan juga bisa diinduksi oleh adanya um, glukokortikoid. Jadi adanya apa ya konsumsi obat anti radang dalam jangka waktu yang lama. Seperti itu. Dia punya efek sitotoksik biasanya. Ya. Kemudian ya kalau kita ngomongin ya ini pencitraan pakai endoskopi ya ini merah sebenarnya. Kemudian ini kayak kepotong gitu sih nggak kelihatan ini. Oke. Ini kalau kalian lihat dan bisa kalian apresiasi sebenarnya ini agak merah bagian ini agak merah. Keren sekali ini. Oke, ini merah, kemudian di bagian sini juga ini merah dibandingkan dengan bagian ini ya. Ini relatif masih oke di sini. Tapi yang di sebelah sini ini semuanya merah meradang. Kemudian kenapa saya tulis atrofi di sini ya? Saya salah masukin ini. Ini sel-sel asinernya yang di gastrim itu kalau udah kelamaan kena paparan hal-hal buruk misalkan pakan yang mengandung mikroba atau segala macam dia itu bisa mengkompres bisa mendepres si sel-sel yang produksi bikarbonat tadi biar dia kecil jadinya ini kecil-kecil banget jadi ya kayak berjarak gitu dia secara secara histopatnya. Kemudian sekarang kita ngomongin major sign-nya pasti itu selalu harus ada muntah ya. Tunggu sebentar. Oke, dia akan selalu ada muntah, kemudian entah itu muntahnya um, berisi bile atau empedu, entah itu muntahannya karena ada foreign material, karena mungkin yang nalan itu kemudian dimuntahkan lagi, atau bisa jadi muntahnya itu langsung berisi darah dalam kasus gastric ulceration atau HGE ya. Kemudian ada sakit perut ya, bagian kranial. Dan diagnosisnya bisa kita lihat dari clinical presentation. Kita 10 menit lagi banget ini. Anyway, saya coba cepet-cepetin ya. Dan hematologi biasanya nggak terlalu membantu untuk menegakkan diagnosa gastritis. Tapi yang bisa kalian lihat adalah kalau misalkan pasiennya terus-terusan muntah, maka akan ada hemokonsentrasi atau akan ada em, kenampakan dehidrasi pada hasil darahnya. Kalau punya endoskopi boleh lah kalian masukin kamera dan pasti akan terlihat hal seperti yang tadi saya jelaskan di endoskopinya. Treatmentnya dengan pemberian cairan infus, kemudian jadi simptomatik ya, dengan pemberian antiemetik. Kalau misalkan dia muntah terus-terusan bisa dikasih maropitan, ondan, meto, klorpamid boleh dikasih semuanya ini jenis-jenis antiemetik yang bisa dipakai. Kemudian kalau misalkan dia ada indikasi ke HGE atau gastric ulceration biasanya bisa kasih cytoprotective agent seperti sucralfate. Jadi sucralfate ini dia kalian pernah lihat ini kan kalian pernah lihat slime. Nah, dia menggantikan posisi dari semua protective layer tadi biar nggak dia memperparah adanya kerusakan pada mukosa lambung akibat adanya si HCl tadi. Jadi dia dilapisi mukosanya dengan itu sehingga nanti proses regenerasi itu bisa berjalan dengan optimal gitu. Sukralfatnya nggak bantu regenerasi sel yang rusak, tapi dia bantu melapisi itu biar nggak kerusakannya semakin jauh. Kemudian bisa kasih ranitidin semua bersama cara kerjanya. Bismuth, omeprazole. Nah, ini yang suka ini nih yang suka masam lambung pasti sering minum omeprazole. Oke, yang kedua ini barangkali lebih ke mekanik tapi juga sering di hewan, terutama hewan-hewan yang makannya cepet nih. Jadi gastric dilatation volvulus. Jadi dia em, lambung. Jadi ini sebenarnya pengertian longitudinally twisted air-filled stomach. Jadi si stomach yang bentuknya seperti ini tuh bisa muntir ya. Jadi kebanyakan isi gas ya biasanya. Gas ini banyak masuk ke sini karena ya kemakan, jadi aerofagia, jadi hewannya cepet-cepet makan itu loh, makan terlalu cepet, kemudian makannya terlalu banyak dan cepet-cepet, terus juga biasanya muncul pada
anjing atau pasien yang dikasih makan dry food yang banyak kandungan lemak dan minyaknya. Ya, major sign-nya barangkali jelas kalau misalkan dia ada seperti ini di perutnya pasti akan ada bloating atau timpani, ada pembesaran ukuran, enlargement, kemudian juga ada rasa tidak nyaman pada bagian abdomennya. Dan kalau ini misalkan bayangkan tekanannya ini terlalu tinggi itu bisa meledak, bukan meledak sih, ruptur lah ya, ruptur. Nah, karena ada tekanan gas yang terlalu tinggi, tapi belum pernah saya lihat, belum belum pernah saya lihat sih sampai ruptur ya. Nah, kalau misalkan ruptur, isi isi laharnya keluar, lahar ingat gastrium itu sumber lahar itu bisa menyebabkan gangguan juga di sekitar peritoneum, bisa kena peritoneumnya bisa kena inflamasi juga karena si lahar itu. Dan kita ingat di lambung ini juga ada mikroflora normal loh, si Helicobacter pylori ini itu juga bisa bikin sepsis, atau misalkan ada kandungan yang tadi dipakannya itu misalkan Salmonella atau Clostridium juga bisa bikin sepsis juga kalau misalkan ini sampai bocor, bocor, bocor. Terus ya ujungnya bisa menyebabkan kematian. Diagnosisnya bisa dilakukan melalui presentasi tadi, pembesaran, timpani, dan juga dikonfirmasi melalui X-ray. Ya, treatmentnya kalau misalkan dia sifatnya udah emergency, silahkan distabilisasi. Kalau misalkan ada em, tanda-tanda shock, silahkan dikoreksi dulu shocknya. Kemudian bisa juga karena ini isinya gas ya, bisa dilakukan gastric decompression dengan menggunakan orogastric tube. Jadi masukin selang ke mulutnya biar udaranya atau biar gasnya keluar. Atau kalau nggak bisa, hewannya udah kolaps, bisa dicoba dengan gastrostesis. Jadi disedot pakai jarum besar. Kemudian treatment secara surgery juga bisa dirotasi, jadi dibolak-balik lagi ininya lambungnya. Jadi posisinya yang tadi begini, nih, tarik. Posisinya tadi yang seperti ini udah muntir, ini kan posisi normal ya, ini normal. Kemudian muntir ke arah sini dan kemudian jadi kayak kunci di bagian sini dan sininya ini, sehingga di harus dibalikkan ke posisi normal, diambil di gastrostesis dulu, kemudian atau di gastrotomi dulu, kemudian baru dibalikkan ke posisi awalnya. Dengan catatan sebenarnya kalau hewan sudah pernah mengalami GDV itu bisa balik lagi. Jadi dia harus lebih ke perbaikan cara pemberian pakan. Jadi nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh hewannya itu mending dikasih sedikit-sedikit tapi sering. Salah satu manajemen pemberian diet yang dianjurkan untuk pasien yang sudah pernah kena GDV. Ya, suportif jadi tergantung daripada dampak yang disebabkan oleh si GDV ini. Jadi GDV ini sendiri tidak bisa dibalikin posisinya sebenarnya ya, kecuali lewat surgery. Jadi semua pengobatannya sifatnya lebih ke suportif. Oke. Gastric ulcer mungkin ini yang terakhir ya, nanti saya lanjut lagi minggu depan. Jadi gastric ulcer itu, wait. Please, oh my goodness. Oh gosh. That was funny. Okay, that's fine. Okay, gastric ulcer. Jadi ya seperti yang tadi saya bilang, jadi paling cepat menyebabkan ulcer di sini si lahar itu sebenarnya ya. Jadi kalau udah lahar itu udah tidak bisa tertahan oleh lapisan protektif tadi, dia bisa menyebabkan kerusakan mukosa. Jadi ya udah ini sebegini masifnya loh. Apa namanya dampak si ulcer tadi, di si lahar yang tadi itu. Jadi kalau ini sudah terganggu fungsi daripada protective layer ini, maka macam-macam penyakitnya kena. Dan biasanya ini akan lebih kalian ketahui melewat clinical sign yang muncul selain daripada dia vomiting biasa. Jadi dia juga akan mengeluarkan darah lewat atau darah yang muntahan yang bercampur dengan darah. Nah, kalau misalkan itu terjadi terus-terusan, bayangkan kalau misalkan ini ada lubang di sini ya bisa anemia. Dan kalau lubang ini kan kalau misalkan seperti yang tadi saya jelaskan, misalkan kalau perforasi atau lubang ini dan protective layer ini terus aja dibiarkan mengikis daripada mukosa, ya bisa jadi dia lubang gitu ya, perforasi, menyebabkan septic peritonitis dan mati dia, entah itu kena sepsis atau kena blood loss. Diagnosisnya historical, jadi kalau misalkan dia ini ada banyak makan, bukan makan sih, katanya mukbang Dexa nanti. Ini sudah apa ada riwayat pemberian dexamethasone dalam kurun waktu yang lama.
Atau, oh God, not now, please. Mesti ada gremlin di sekitar saya. Diam di bawah dulu. Okay, I have like one gremlin circulating around me, so it's like mungkin nanti saja. Oke, ya jadi histori penggunaan atau pemberian Dexa dalam kurun waktu yang lama. Kemudian kalau misalkan kalian lihat dia udah ada apa namanya darah di muntahannya barangkali itu sudah lebih ke definitif ke gastric ulcer sebenarnya. Oke, treatmentnya biasanya yang mau kalian lakukan adalah memberikan gastric protectant agent, jadi sucralfate atau kayak tadi omeprazole juga bisa. Terus ya ini jenis-jenisnya tadi jadi kasih simetidin, kemudian milanta, aluminium magnesida hidroksida 6 kali sehari, kemudian juga bisa dikasih omeprazole. Surgery may help, tapi saya nggak tahu seperti apa prosedurnya. Saya bukan dokter bedah, tapi barangkali ya dengan I don't know bagaimana bisa gosh, sebentar. Oke, aduh, penghuni rumah saya. Oke, anyway, jadi ini jenis obat yang bisa dikasih. Pada intinya adalah kalian mau membantu lambung untuk bisa mengembalikan si protective layer itu dengan pemberian sulfat atau acid blocker dengan bentuk simetidin. Jadi ini semua jenis protective layer yang bisa kalian kasihkan. Jadi harapannya adalah dengan kalian menghadirkan protective layer buatan, jadi lambung itu akan bisa meregenerasi selnya sendiri dengan optimal. Jadi kalian seperti memberikan space untuk si lambung untuk memperbaiki kerusakan ini. Meskipun sebenarnya nggak akan cepat ya, bayangkan lubang segininya masa ya bisa cepat. Jadi it will take time, tapi hanya itu yang bisa kalian berikan. Oke, kalau misalkan itu karena benda asing, kalau misalkan kita ngomongin hewan besar ya, jadi ada namanya traumatic reticuloperitonitis, itu karena dia di sekam atau di rumputnya itu entah ada kawat, itu jadi bisa kalian harus hilangkan dulu kawatnya kayak gitu dengan penggunaan magnet. Jadi harus tahu hostnya sih. Kalau misalkan dia karena pakan yang terlalu tinggi protein menyebabkan gangguan di uh, gastric protective layer itu ya berarti pakannya harus kalian apa namanya manage, atau misalkan kalau dia ada makan benda asing ya nggak usah dikasih dulu ke anjingnya keluar, atau misalkan kalau dia ada indikasi ke gangguan pakan, kalau misalkan pika itu kan gangguan makan ya, itu biasanya dia ada indikasi ke kurangnya mineral dalam nutrisi si hewan itu, jadi gangguan nutrisi itu sebenarnya. Tapi nggak usah sejauh itu deh. Intinya kalau misalkan kalian menemukan hewan yang hematemesis, jadi itu biasanya ada gangguan pada gastric protective layer. Oke? Selebihnya ini semua terjadi dengan mekanisme yang saya kasih tahu tadi. Intinya kalau teman-teman menemukan diare, saya ngomongin intinya dulu, nanti kalian bisa baca, dan barangkali kalau ada yang nggak paham ditanyakan minggu depan ya. Kalau teman-teman menemukan diare, first thing first adalah meriksa itu feses, isinya apa. Biasanya jejas penjahatnya itu ada di situ, entah itu telur, entah itu let's say kalau bakteri ya ketemu, kalau kalian ulas dengan dan warnanya dengan gram itu akan ketemu. Kalau koksidia juga pasti akan ketemu jejasnya di sana. Yang nggak ketemu jejasnya itu virus, tapi kalian bisa endus keberadaan virus itu lewat menanyakan apakah sudah divaksin atau tidak. Jadi history balik lagi semuanya it all connects. Jadi harus kalian periksa dengan secara menyeluruh dari history sampai dengan clinical presentationnya, kalian harus analisis juga. Oke, mungkin ini nanti kalian bisa baca. Enteritis ini tadi yang saya jelaskan barangkali ini nih si krip, ini krip nih. Ini sel-sel muda yang didoyanin sama si mana deh, sama si Parvo nih. Kalau sudah belajar ini kan, belajar patologi berarti saya bisa menjelaskan, bisa. Nih krip nih sel-sel muda isinya nih banyak makan, ini yang dicari sama si Parvo. Nih. Nih. Nanti kalau sudah berdiferensiasi dia akan tambah tinggi atau dia akan keluar sampai jadi pili di sini. Tapi ini
penampakannya dia bocil enterocyte ini dia semuanya di paling tengah. Tapi ini jadi yang dicari sama si parvo sama corona. Gitu ya. Ini bisa kalian lihat ini. Banyak banget sel radang di situ. Oke, kemudian bacterial enteritis juga hampir sama semuanya. Kalian sudah saya jelaskan bagaimana proses enteritis atau diare itu terjadi akibat dari proses enteritis. Kemudian di sini kalau kalian lihat ini, if you like look this a little closer, you will see likely. Di sini banyak banget ada darah ini, Clostridium mungkin ini ya, atau etek ini. Nih, sel radang isinya darah isinya nih. Tuh, di sini mereka berkoloni dan mengacak-ngacak usus. Oke, mungkin dia hampir sama semua cara kerjanya. Sedikit ada variasi dalam pemilihan antibiotik barangkali. Dan diagnosisnya kalau tidak lewat kultur ya pasti lewat CBC. Dan CBC harus harus kalian lakukan side to side dengan blood smear. Jadi kalian akan lihat ada belum patologi kliniknya. Jadi nanti akan kalian lihat bentuk paling reaktif daripada sel neutrofil. Neutrofil itu kalau sudah galak dia bentuknya membiru, kemudian di sitoplasmanya itu kalian akan lihat banyak banget bercaknya yang awalnya nggak kelihatan dalam keadaan neutral, dia nggak akan kelihatan, tapi kalian akan lihat dia penuh dengan bom-bom kecil yang bisa meledakkan agen yang artinya dia dalam fase reaktif, dalam fase peradangan aktif seperti itu. We get a lot of story from itu, tapi nanti ada waktunya kita belajar itu ya. Oke, ini seperti yang tadi saya bilang, mungkin cara kerjanya sama, cara diagnosisnya juga sama. Jadi kalau bakteri ya harus kalian temukan bakterinya di mana, lewat apa ya, lewat kultur. Ada variasi di pemilihan antibiotik, tapi semua sebenarnya nggak perlu kalian hafalkan seluruhnya. Kalian bisa buka Plum Veterinary Drug Handbook-nya. Jadi di situ untuk berbagai jenis dan macam bakteri from A to Z bisa kalian cari di situ. Oke, tapi hati-hati juga ada beberapa jenis bakteri yang menyebabkan penyakit yang sama pada manusia alias potential zoonotic. Oke, ini ini pink ini Campylobacter, ini lucu banget. Saya suka lihatnya. Anyway, oke, untuk selebihnya silahkan teman-teman baca, terutama, oke, dikit aja cerita lagi. Oke, ini adalah beberapa jenis gambaran histopat. Sebenarnya bukan pelajaran saya, tapi ini biar semuanya nyambung dengan tadi diagram yang saya sampaikan di awal itu loh. Bagaimana sebenarnya si parvo, si penjahat-penjahat ini menyebabkan kerusakan pada segmen yang berbeda pada usus halus. Jadi di FLV itu dia juga suka banget nih. Dia sebenarnya udah mulai rusak-rusak ya ini. Wait a second. Ya, oke. Ini adalah bagian duodenum dari FLV yang sebenarnya ada, ini ada nekrosis. Dia mencoba untuk mengakses si apa namanya si crypt ini. Kemudian ini juga nekrosis, dekat sini nekrosis. Kemudian yang di sini nih parvo nih, penjahat asli, beneran nih asli jahat. Lihat ini adalah penampakan normal dari jaringan ya. Nih kalian bisa lihat ini mereka itu loh, dari bocil-bocil ini nanti lama-lama itu akan tumbuh dan meninggi menjadi sebuah villi. Ini adalah kripta-kripta yang baru tumbuh, ini bocil-bocil enterocyte. Bayangkan sama si parvo abis ini semua ini abis ini, ludes, habis kripnya, kemudian ini juga menjadi pendek. Lihat kan, nah ini masif banget kerusakan akibat parvo ini. Ini di sini ini rusak, bayangkan dengan yang masih normal. Kemudian ini adalah corona. Ini juga bagian crypt. Wait, kita pakai warna lain biar lucu. Bagian crypt dan juga sebenarnya bagian ujung villi. Jadi dalam rangka dia merangsek masuk ke bawah, lihat nih, ini di sini dia masuk dulu di sini dan merusak sel-sel yang paling ujung ini. Nih, di sini akan biasanya di sini nih. Kalau kalian lihat, mungkin belum terlalu bisa lihat ya. Ini isinya full sel radang nih. Ini sel radang nungguin di tengah, kemudian nih mereka di sini. Ini sebenarnya preparat yang sama ya. Mereka nungguin di sini. Kok apaan sih warnanya ini? Oke, mereka nungguinnya itu di sini sel radangnya itu kumpul. Nih, mereka itu di sini nungguin. Sementara si coronanya itu udah di pinggir-pinggir sini nih. Jadi mereka akan siap bertarung nih. Tapi sayangnya karena ini sampel nekropsi, assume hewannya ini sudah mati. Anyway, seperti inilah yang terjadi di saluran cerna kita ya.
What? Oke, mungkin itu aja sih teman-teman. Barangkali nanti minggu depan saya akan membahas sedikit tentang dongeng di negeri hepatobiliari dan pankreas. Jadi agak perlu saya jelaskan. Lihat. Mungkin nanti akan ada sedikit cerita sehingga nanti kalian tahu kok bisa sih terjadi penyakit di pankreas itu. Ini sebenarnya juga penahan lahar yang kedua selain selain di lambung. Jadi di sini juga ada material lahar juga yang kalau lewat dikit aja pankreasnya bisa radang karena si laharnya keduluan keluar gitu. Zymogen namanya, Zymogen granules. Oke, anyway, mungkin itu saja sih untuk minggu ini, untuk sesi ini ya. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan sedikit tentang pankreas dan hepatobiliary system. Plus, kalau misalkan waktunya, dan itu akan saya lakukan secara offline. Kalau waktunya cukup, karena kita harus ada segmen quiz, dan saya yakin ini sebenarnya materinya banyak banget, jadi akan saya lakukan quiz secara grup. Ya, nanti akan ada banyak pertanyaan, tapi minggu depan kita akan duduk secara bergrup, kemudian nanti akan ada grup quizzes, dan pastikan kalian sudah paham dengan apa yang saya jelaskan di sini. Nanti palingan itu yang isi quiz yang akan saya tanyakan. Lalu apalagi ya? Ya kita akan punya kasus minggu depan, teman-teman harus bisa mendiagnosanya, kemudian mempresentasikan kepada teman-teman yang lain ini penyakitnya apa, treatmentnya seperti apa. Kayak gitu. Oke? Ini masih ada ya Tuhan banyak banget. Ya udah. But anyway, barangkali ya ampun banyak banget. Oke, barangkali itu saja yang ingin saya jelaskan untuk sesi ini biar nggak terlalu